Di suatu pulau nan indah, terlihat seorang nenek sedang menceritakan kisah leluhur spiritual mereka kepada anak-anak kecil di desanya. Dia adalah Teviti, sosok Dewi Agung pencipta kehidupan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan pulau-pulau. Konon, Teviti menyebarkan cinta kasih dan kehidupan ke seluruh dunia melalui jantungnya yang berupa batu hijau kecil. Namun, banyak pihak yang mendambakan kekuatannya, termasuk manusia setengah dewa bernama Maui. Sosok yang mampu berubah wujud dengan kekuatan kail ajaibnya, yang kini sedang berusaha untuk mengambilnya. Tanpa jantungnya, Teviti mulai hancur. Cinta kasihnya pun seketika berubah menjadi kegelapan mengerikan yang melahap semua kehidupan. Di saat yang sama, Maui berusaha melarikan diri, tapi dia dihadang oleh iblis lava raksasa bernama Teka yang langsung menghantamnya hingga terpental ke lautan dan kehilangan jantung Teviti sekaligus kail ajaibnya. Di saat anak-anak lain ketakutan, ada satu anak perempuan bernama Moana yang sangat tertarik dengan cerita sang nenek. Terlebih ketika sang nenek menyatakan bahwa kelak salah satu dari mereka harus menemani Maui untuk mengembalikan jantung Teviti demi menyelamatkan mereka semua. Saat Moana berada di tepi pantai, ia berusaha menyelamatkan bayi penyu dari serangan gagak dan menuntunnya ke lautan. Tiba-tiba air laut menjadi terbelah seolah membuka jalan bagi Moana untuk menemukan sebuah batu berwarna hijau. Namun ketika ayah Moana menghampiri, air laut itu kembali tenang dan batu itu pun terjatuh kembali di telan lautan. Seiring berjalannya waktu, Moana kini sudah dewasa dan ketertarikannya pada lautan semakin tinggi. Tapi ia selalu dilarang oleh sang ayah, bahkan sang ayah malah mengajak Moana ke atas bukit yang terdapat tumpukan batu sakral. Setiap pemimpin desa Motunui dari masa ke masa akan meletakkan satu batu di sana sebagai simbol pengesahan status sekaligus tanggung jawab kepada rakyatnya. Dan kelak, Moana juga akan meletakkan batunya sendiri di sana. Suatu ketika, penduduk Motunui mendapati kejanggalan. Semua hasil panen mereka busuk dan orang yang bertugas mencari ikan di seluruh laguna pun pulang dengan tangan kosong. Nah, karena masalah serius ini bisa menyebabkan kelaparan, Moana memberi saran agar mencari ikan di laut lepas. Tapi hal itu langsung ditentang oleh sang ayah yang menjabat sebagai kepala suku, karena bagaimanapun aturan untuk tidak berlayar ke laut lepas harus tetap dipatuhi. Moana pun sedih karena dimarahi sang ayah, tapi ibunya memberitahu bahwa sang ayah berkelakuan begitu demi kebaikannya. Sebab dulu sang ayah pun sama seperti Moana, begitu tertarik dengan laut lepas. Tapi ketika ia berlayar ke tengah laut bersama temannya, yang ia temui hanya malapetaka yang merenggut nyawa temannya. Maka dari itu sang ayah melarang keras siapapun untuk tidak pergi ke laut lepas demi keselamatan mereka. Namun bukannya takut, Moana malah semakin tertarik dengan lautan lepas. Bahkan ia secara diam-diam pergi berlayar. Akan tetapi baru saja melewati batas karang, ia langsung dihantam oleh ombak besar yang hampir membuatnya celaka. Untungnya Moana berhasil selamat karena tersapu kembali ke daratan. Walaupun tindakannya dipergoki sang nenek, meski begitu sang nenek tidak berniat mengadukan Moana pada ayahnya. Di satu sisi Moana paham kalau lautan lepas sangat berbahaya, tapi di sisi lain ia masih penasaran bagaimana cara menyelamatkan suku mereka dari bencana kelaparan. Di momen itu sang nenek mengajak Moana ke suatu tempat tersembunyi untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ternyata tempat itu berisi kumpulan kapal-kapal besar. Ketika Moana menabuh gendang sesuai perintah sang nenek, Moana pun mengerti satu hal, bahwasannya suku Motunui merupakan suku penjelajah yang kerap menjelajahi samudra untuk menemukan pulau-pulau baru serta memperluas wilayah perairan mereka. Setelahnya, Moana bertanya, kenapa suku mereka berhenti menjelajah?
Sang nenek pun memberitahu bahwa setelah Maui mencuri jantung Tefiti, lautan jadi berbahaya. Iblis TK muncul, monster-monster menyerang pelaut, dan kegelapan yang melahap kehidupan mulai menyebar. Maka dari itu, para leluhur melarang mereka untuk kembali ke laut. Namun sang nenek percaya ada satu orang yang harus mengarungi lautan bersama Maui untuk mengembalikan jantung Tefiti. Dan orang itu adalah Moana. Dihampiri jantung Tefiti bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa lautan telah memilih Moana. I swear he the bottom of his fish. Mengetahui hal tersebut, Moana pun menyampaikannya pada sang ayah. Tapi lagi dan lagi, sang ayah kembali memarahinya. Di saat keduanya bertengkar, tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau sang nenek jatuh sakit. Keduanya pun langsung menghentikan pertengkaran dan bergegas menemuinya. Di momen itu, sang nenek menyuruh Moana pergi mencari Maui dan membantunya mengembalikan jantung Tefiti. Sesuai permintaan sang nenek, Moana pun mengarungi lautan mengikuti kumpulan bintang yang membentuk kail. Karena leluhur mereka yakin di sanalah tempat Maui berada. Tanpa diduga, Moana tidak berlayar sendirian. Ia ditemani binatang peliharaannya, Hei Hei, si ayam bodoh. Roh laut pun selalu menemaninya, bahkan memberitahu kalau Moana telah salah arah dan terjebak di badai yang sangat dahsyat. Beruntungnya Moana berhasil selamat meskipun harus terdampar di pulau antah berantah. Tapi beruntungnya itu merupakan takdir, sebab pulau itu adalah tempat Maui berada. Ketika bertemu dengannya, Moana langsung meminta Maui ikut bersamanya untuk mengembalikan jantung Tefiti. Namun Maui menolak. Bahkan ia mengurung Moana di sebuah gua agar ia bisa mengambil perahu Moana dan pergi mencari kailnya yang hilang. Moana tidak menyerah. Ia melakukan berbagai cara agar bisa keluar dari gua itu dan berhasil mengejar Maui berkat bantuan roh laut. Meskipun Maui bersikeras melempar Moana ke laut, tapi roh laut selalu mengembalikannya seolah menyampaikan pesan kalau Maui harus menuruti permintaan Moana. Tapi Maui tetap kekeh atau bersiteguh. Dia tidak mau berurusan lagi sama jantung Tefiti. Selain menganggapnya sebagai kutukan, jantung itu diincar banyak makhluk hidup yang menginginkan kekuatan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba sebusur anak panah menancap di perahu mereka. Maui pun yakin betul kalau itu adalah ulah Kakamora, perompak kecil yang terkenal sadis. Dan benar saja, kini mereka mengincar jantung Tefiti. Sadar akan bahaya, keduanya pun mencoba meloloskan diri dari kejaran monster-monster itu. Tapi sayangnya, salah satu Kakamora berhasil merebut jantung Tefiti. Moana meminta Maui membantu mengambil kembali jantung Tefiti. Namun Maui menolak dan memilih kabur karena tanpa kail ajaibnya, dia hanyalah manusia biasa. Tak ingin misinya gagal, Moana pun mencoba merebut kembali jantung Tefiti seorang diri. Maui memberi Moana pujian karena keberaniannya melawan Kakamora seorang diri. Tapi Maui juga memberitahu kalau misi Moana untuk mengembalikan jantung Tefiti adalah misi yang mustahil. Karena di sekitar pulau itu ada monster lava raksasa yang sangat kuat. Tentu saja Maui yang pernah merasakan keganasan monster itu menolak kembali ke sana. Namun pada akhirnya Maui bersedia kembali ke sana setelah Moana meyakinkan kalau Maui akan dikenal sebagai pahlawan setelah mengembalikan jantung Tefiti. Tapi sebelum itu, Moana harus membantunya mencari kail ajaibnya yang hilang. Selama di perjalanan, Moana diajari cara berlayar yang baik dan benar. Mulai dari mengemudikan perahu, membaca navigasi melalui rasi bintang, dan arah mata angin lewat suhu air laut. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pulau yang Maui yakini merupakan tempat di mana kail ajaibnya berada. Dan keduanya pun langsung masuk
ke sebuah jalan rahasia. Setibanya di dalam, Maui meminta Moana menjadi umpan dan mengulur waktu sebanyak-banyaknya agar dia bisa mengendap-endap untuk mengambil kailnya. Tapi tanpa Moana ketahui, ia harus berhadapan langsung dengan monster kepiting raksasa bernama Tamatoa yang sangat terobsesi dengan benda-benda berkilau. Di saat perhatian Tamatoa teralihkan oleh Moana, Maui segera mengambil kail miliknya. Namun meski sudah mendapatkan kekuatannya kembali, Maui tidak bisa berubah wujud dengan benar dikarenakan kehilangan kepercayaan diri dan kendali atas kail itu. Alhasil Maui pun dipontang-panting oleh Tamatoa. He keeps surprising me. Saat Tamatoa hendak menelan Maui, Moana memancing Tamatoa dengan jantung Tefiti yang berkilau demi bisa menyelamatkan diri. Meski Tamatoa berhasil mengambilnya secara paksa, ternyata itu bukanlah jantung Tefiti, melainkan batu biasa yang dilapisi ganggang hijau bercahaya. Berkat tipu daya Moana, keduanya pun bisa selamat dan keluar dari sarang Tamatoa dengan memanfaatkan semburan geyser. Kini mereka kembali mengarungi lautan untuk mengembalikan jantung Tefiti. Di tengah perjalanan, Maui bercerita kalau dirinya terlahir sebagai manusia biasa. Kedua orang tuanya pun hanya manusia biasa. Tapi ia dibuang ke laut oleh orang tuanya seakan-akan ia anak yang tidak diinginkan dan tidak berguna. Entah bagaimana ia ditemukan oleh dewa. Dewa itu memberinya kail dan membuatnya menjadi manusia setengah dewa yang ditugaskan untuk melayani manusia. Mulai dari membimbing mereka, mencarikan pulau, makanan, dan apapun yang mereka butuhkan. Moana juga akhirnya tersadar kalau Maui mencuri jantung Tefiti bukan semata karena haus kekuatan, melainkan demi melayani manusia. Ia pun mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan berharap Maui bisa kembali melayani manusia. Kata-kata dari Moana ternyata memicu api semangat di dalam diri Maui. Bahkan ia meminta Moana mengemudikan perahu sementara dirinya berusaha mengontrol kekuatannya dengan baik. Kini keduanya sudah dekat dengan tempat tujuan mereka. Maui pun langsung terbang menuju Tefiti dengan membawa jantungnya. Tapi tiba-tiba ia dihadang oleh Teka yang menyambutnya dengan ganas. Sadar perbedaan kekuatan di antara mereka yang sangat jauh, Maui meminta Moana untuk segera mundur. Tapi Moana bersikeras memaksa masuk lewat celah sempit dan hal itu menimbulkan perdebatan di antara keduanya. Hingga kesempatan tersebut dimanfaatkan Teka untuk menghabisi mereka. Untungnya Maui bisa menahan serangan itu, tapi dampak dari serangan Teka membuat kail Maui hampir hancur. Jika sekali lagi menahan serangan tersebut, sudah dipastikan kailnya akan hancur lebur. Maui yang kesal dengan keegoisan Moana pun akhirnya pergi meninggalkannya. Dan kini Moana benar-benar merasa bersalah atas tindakannya. Di hadapan roh laut, ia menganggap dirinya bukanlah orang yang tepat untuk memenuhi tugas darinya. Bahkan karena frustasi, ia mengembalikan jantung Tefiti kepada roh laut. Dan roh laut pun menenggelamkan jantung itu ke dasar lautan. Di tengah kesedihan, tiba-tiba bayangan neneknya muncul. Sang nenek meminta maaf karena telah membuat Moana memikul beban yang berat. Bahkan memintanya segera kembali ke desa. Meski diizinkan pulang, Moana merasa ragu untuk kembali atau melanjutkan apa yang belum dia selesaikan. Dan keraguan itu seketika hilang ketika bayangan leluhurnya yang merupakan penjelajah lautan mendatanginya, seolah memberi dukungan untuk Moana melanjutkan perjalanannya. Dengan tekad penjelajah yang ada di dalam dirinya, Moana pun kembali mengarungi lautan untuk kembali ke tempat Tefiti, meski harus berhadapan dengan Teka.
Pada akhirnya Moana berhasil melewati Teka, tapi hal itu semakin membuat Teka murka dan menyerang Moana secara membabi buta hingga membuat perahunya terbalik. Di saat nyawa Moana berada di ujung tanduk, tanpa diduga Maui datang menolongnya. Ia meminta Moana bergegas mengembalikan jantung Te-Fiti, sementara dia sendiri akan menjadi umpan Teka sekaligus menahan serangannya. Sayang, ketika Moana tiba di Pulau Te-Fiti, pulau itu sudah lenyap. Setelah mengamati sekitar, akhirnya Moana sadar kalau Teka adalah Te-Fiti. Terlebih bentuk spiral di jantung Te-Fiti pun sama dengan yang ada di dada Teka. Maka dari itu ia meminta roh laut membukakan jalan untuk dia dan Teka. Seperti dugaan Moana, setelah jantung itu diberikan kepada Teka, monster lava ganas yang diselimuti kegelapan, rasa benci, dendam, serta amarah itu pun kembali ke wujud aslinya, yaitu Dewi Agung yang penuh kasih sayang. Te-Fiti pun langsung menyebarkan energi kehidupan dengan menyemburkan pulau di seluruh dunia. Tak hanya itu, setelah Maui meminta maaf karena telah mencuri jantungnya, Te-Fiti pun memberikan Maui kail ajaib yang baru. Setelahnya, Te-Fiti pun kembali tertidur sebagai pulau sembari terus menyebarkan energi kehidupan di muka bumi. Sebelum berpisah, Moana meminta Maui agar mau mengunjungi pulaunya suatu saat nanti. Maui pun berjanji akan mengunjunginya, tapi saat ini ia harus berkelana untuk melayani manusia yang membutuhkan bantuannya. Setelah perjalanan panjang mengarungi lautan, Moana akhirnya tiba di desanya dan disambut hangat oleh kedua orang tuanya maupun seluruh penduduk. Tak hanya itu, Moana juga ditunjuk sebagai wayfinder atau penunjuk jalan oleh desanya. Dan kini Moana memimpin Motunui menjelajahi samudra seperti tradisi leluhurnya yang merupakan bangsa penjelajah. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hidup sesosok dewi alam bernama Te-Fiti yang memiliki kekuatan besar dari jantung miliknya. Dengan kekuatan itu, Te-Fiti memberikan kesuburan kepada pulau-pulau serta alam di sekelilingnya. Namun, ketika Te-Fiti tengah tertidur menjadi sebuah pulau, datang seorang manusia setengah dewa yang berniat untuk merebut jantung milik Te-Fiti. Dewa itu berkeinginan untuk memanfaatkan kekuatannya. Dia bernama Maui. Dengan kail pancing ajaib miliknya, Maui dapat mengubah wujudnya sesuka hati. Ketika sampai, Maui langsung mencuri jantung milik Te-Fiti dan membawanya kabur. Tetapi tanpa jantung miliknya, Te-Fiti mulai hancur dan alam di sekelilingnya pun mulai rusak. Maui pun berhasil kabur dari pulau dengan membawa jantung Te-Fiti. Tapi saat dirasa sudah aman, ada makhluk lain yang menghadang Maui di tengah jalan. Dia adalah Teka, sesosok iblis lava yang juga berniat untuk merebut jantung milik Te-Fiti. Teka langsung memukul Maui dan membuatnya terlempar entah kemana. Senjata pancing ajaib miliknya hilang, serta jantung Te-Fiti pun tenggelam ke dasar laut. Itulah yang diceritakan oleh sang nenek kepada anak-anak di desanya, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya bahwa suatu hari nanti pasti ada seseorang yang ditakdirkan untuk mengembalikan jantung Te-Fiti hingga alam pun kembali subur seperti semula. Mendengar cerita monster yang mengerikan itu, beberapa anak begitu ketakutan dan menangis. Tapi tidak dengan Moana kecil, yang tampak tak menghiraukan sang nenek dan pergi ke pantai untuk bermain. Setibanya di pantai, Moana melihat seekor bayi penyu yang terdampar dan hendak menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan bayi penyu itu,
Anehnya air laut seolah memberikan jalan kepada Moana dan seperti mengajak Moana untuk bermain. Kemudian Moana diberikan sebuah batu emerald yang tampaknya itu adalah jantung milik Te Fiti. Mengetahui Moana yang tiba-tiba menghilang, ayahnya begitu panik lalu segera menemukan Moana yang berada di pinggir pantai. Batu hijau itu pun jatuh dari genggaman Moana dan menghilang kembali ke lautan. Sekian waktu pun berlalu, kini Moana telah tumbuh besar dan ia akan menjadi calon pemimpin baru bagi desa Motunui, tempat tinggal mereka. Sang ayah pun kemudian menunjukkan Moana sebuah bukit tinggi tempat keramat, di mana para pemimpin terdahulu mereka akan meletakkan batu sebagai tanda kepemimpinan. Dan kelak suatu hari nanti, Moana juga akan meletakkan batu kepemimpinannya di sini. Sang ayah juga tidak terlihat senang jika Moana selalu bermain ke laut. Ia menegaskan kepada Moana bahwa desa Motunui adalah tempat tinggalnya, bukan di lautan sana. Setelah diberitahu, Moana pun menuruti perintah sang ayah untuk membangun daratan Motunui dan perlahan melupakan laut yang selalu ada di dalam hatinya. Tetapi selepas berjalannya waktu, tiba-tiba saja Moana mendapat keluhan dari para warga desa bahwa hasil panen kelapa mereka membusuk dan tangkapan ikan mereka pun berkurang. Karena kasihan, Moana pun memberikan solusi kepada warga Motunui untuk memancing ikan ke tengah laut saja. Namun mendengar hal itu, sang ayah sangat marah dan tak sengaja membentak Moana di depan orang-orang. Run right back to the water! Dia melarang Moana atau siapapun itu untuk pergi ke tengah laut. Setelah pertengkaran tersebut, Moana yang tengah menyendiri pun dihampiri oleh sang ibu yang mencoba menenangkannya. Sang ibu lalu bercerita kepada Moana bahwa dulunya sang ayah sama seperti Moana yang suka bermain ke tengah laut. Tetapi saat perahu miliknya tengah berlayar, sang ayah dihadang oleh ombak yang begitu besar hingga menenggelamkan dia dan juga sahabatnya yang tak bisa ia selamatkan. Sebab itulah ayah selalu melarang Moana untuk melewati garis pantai. Begitu juga sang ibu yang berpikiran sama bahwa lautan bukanlah diciptakan untuk suku Motunui. Namun karena penasarannya yang begitu besar, Moana tetap membulatkan tekadnya untuk pergi ke tengah laut. Ketika berlayar melewati garis pantai, benar saja Moana dihadang oleh ombak yang sangat besar hingga kapal miliknya tenggelam dan kaki Moana tersangkut di batu karang. Di sana ia dihampiri oleh sang nenek yang nampaknya bertolak belakang seperti sang ayah, sebab nenek terlihat sangat mendukung keputusan Moana. Merasa waktunya sudah tepat, sang nenek akhirnya menunjukkan kepada Moana sebuah tempat rahasia di mana banyak sekali kapal-kapal terbengkalai. Karena Moana makin penasaran, sang nenek pun menjelaskan ke Moana bahwa dahulu kala bangsa Motunui adalah seorang pelaut. Namun karena Maui mencuri jantung milik Te Fiti, iblis Teka terbangun dan daratan pun menjadi hancur. Hasil panen menjadi rusak, semua ikan mati, begitu juga dengan rombongan kapal bangsa Motunui yang menghilang setelah diserang oleh para monster laut. Merasakan bahaya mengancam, leluhur bangsa Motunui akhirnya melarang siapapun untuk pergi ke laut dan menyimpan kapal-kapal mereka di tempat itu. Tetapi sang nenek percaya bahwa Moana lah seseorang yang dapat menemui Maui untuk mengembalikan jantung Te Fiti agar alam yang telah rusak kembali seperti semula. Dengan penuh harapan, sang nenek lalu memberikan jantung Te Fiti yang dulu diambil ketika Moana kecil sedang bermain di pantai. Sang nenek juga memberitahu bahwa lokasi Maui berada tepat di bawah rasi bintang yang membentuk kail pancing. Demi menolong bangsa Maui yang tengah kesusahan, Moana pun mengajak para warga beserta sang ayah untuk pergi ke tengah laut, lalu mengembalikan jantung milik Te Fiti. Mendengar hal tersebut, sang ayah langsung marah kepada Moana dong, dan berniat untuk membakar kapal-kapal yang disembunyikan. Di tengah perdebatan, mereka mendapatkan kabar bahwa sang nenek jatuh pingsan. Karena panik, mereka pun segera menemui sang nenek. Saat terbaring lemah, nenek kembali meyakinkan Moana bahwa samudra telah memilihnya sebagai seseorang yang akan mengembalikan jantung Te Fiti dan menyelamatkan alam seperti semula. Dengan penuh haru, Moana pun pergi meninggalkan nenek yang tengah sekarat
Dan perjalanan Moana ke laut lepas pun dimulai. Ketika perahunya telah berlayar, tanpa sadar Hei si ayam bodoh itu ternyata ikut masuk ke perahu. Malam harinya, Moana dihujani oleh badai dan ombak yang begitu besar hingga Moana pingsan dan kapalnya pun terbalik. Ketika sadar, Moana telah terdampar di sebuah pulau yang setelah ditelusuri lagi, ternyata ini adalah pulau di mana Maui telah terdampar selama 1000 tahun. Kemudian benar saja, Maui muncul di sana. Demigod of the wind and sea, I am Moana Hero of men. Dan setelah berhasil menemuinya, Moana sontak marah kepada Maui. Karena ulah Maui, daratan menjadi rusak dan hancur. Sebagai gantinya, Maui harus mau ikut bersama Moana untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Namun, alih-alih menurutinya, Maui malah menjebak dan mengurung Moana ke dalam goa. Beruntung Moana berhasil mencari cara untuk kabur dari goa itu dan segera menyusul Maui yang hendak kabur dari pulau. Maui meninggalkan Moana di pinggir pantai, tapi samudra kembali menuntun Moana untuk naik ke kapal Maui. Di atas kapal, Maui bahkan mencoba beberapa kali untuk membuang Moana ke tengah laut. Tetapi samudra selalu menolong Moana untuk naik ke atas kapal. Moana yang kesal telah dijebak Maui segera mengancam Maui dengan menunjukkan jantung Te-Fiti yang dibawanya. Melihat itu, Maui begitu ketakutan sebab benda tersebut banyak diburu oleh monster menyeramkan. Hingga Maui pun kapok dan bersumpah untuk tidak berurusan lagi dengan benda tersebut. Tidak berselang lama, benar saja, dari kejauhan datang monster berbentuk buah kelapa yang menyerang mereka. Makhluk-makhluk ini adalah Kakamora. Karena panik, Maui dan Moana mencoba kabur sekuat tenaga. Tetapi sialnya, kapal mereka ditarik dan beberapa dari Kakamora berhasil membajak kapal mereka untuk merebut jantung Te-Fiti. Jantung Te-Fiti terlempar ke arah si Hei dan Hei malah menelannya. Para Kakamora pun berhasil menculik Hei untuk mengambil jantung Te-Fiti yang ada di perutnya. Melihat Hei diculik, Moana tidak tinggal diam. Dia melompat ke kapal Kakamora untuk merebut kembali benda itu, dan dengan sekuat tenaga Moana berhasil melawan mereka semua serta merebut Hei kembali. Setibanya di perahu, Maui dan Moana segera tancap gas untuk kabur dan mereka pun berhasil membuat kapal Kakamora saling tabrakan satu sama lain. Selepas kejadian itu, Moana sangat kegirangan. Namun Maui tetap bersikeras kalau dia takkan mengantar Moana mengembalikan jantung Te-Fiti. Karena jikalau Moana tetap ingin mengembalikan jantung Te-Fiti, dia harus melewati lautan yang ganas dan bertarung melawan iblis api bernama Teka. Hal itulah yang membuat Maui begitu ketakutan. Tetapi Moana berhasil meyakinkan Maui kalau dia akan menjadi pahlawan setelah mengembalikan jantung Te-Fiti. Bahkan Moana mau membantu Maui mencari kail pancing ajaib miliknya yang telah lama hilang. Tergiur dengan penawaran Moana, Maui pun setuju dan mereka kembali berlayar. Setelah semalaman mengarungi laut, mereka berdua tiba di sebuah tempat misterius yang konon adalah pintu masuk ke dunia para monster laut. Di sana, Maui berniat untuk menemui monster kepiting Tamatoa yang telah mencuri kail pancing ajaib miliknya. Setelah membuka gerbang, Maui dan Moana langsung terjun ke dalam dan masuk ke dunia para monster laut. Setibanya di dalam, benar saja, Moana berhasil menemukan kail pancing milik Maui yang selama ini telah hilang. Tetapi untuk mengambilnya tak semudah itu, sebab tempat ini adalah sarang monster kepiting Tamatoa yang sangat ganas. Maui pun menyuruh Moana untuk mengalihkan perhatian Tamatoa, lalu dia akan merebut kembali kail pancing ajaib miliknya. Ketika memulai aksi, kepiting Tamatoa pun muncul, dan sialnya Moana hendak dimakan olehnya. Tetapi dari atas, Maui berhasil merebut pancing miliknya lalu menantang kepiting Tamatoa
untuk berduel. Sialnya, Maui masih tidak dapat mengontrol kekuatannya, hingga ia pun menjadi bahan bulan-bulanan monster kepiting. Ketika Maui hampir dimakan, Moana berhasil mengalihkan perhatian monster itu dengan memberikannya jantung Te-Fiti, benda yang sangat dicari oleh para monster laut. Tetapi sebenarnya yang diberikan Moana adalah benda palsu, karena itu hanyalah kerang yang dilumuri rumput laut. Ketika monster Tamatoa lengah, mereka berdua segera melompat dengan gelembung gas untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di daratan, Maui tidak yakin dapat mengalahkan iblis Teka, karena dia masih kesulitan mengontrol kekuatannya. Selama di perjalanan pun, Maui sangat pesimis dengan misinya ini, guys. Moana lalu mencoba untuk menyemangati Maui, bahkan sesekali Moana bercandain Maui supaya dia terhibur. Di tengah perbincangan, tanpa sengaja, Moana menanyakan arti dari tato yang ada di punggung Maui hingga membuat Maui begitu tersinggung dan melempar Moana ke laut. Lantas Moana pun ikut kesal karena sedari tadi Maui tidak mau berbicara dan terus mengeluh. Moana pun bercerita kalau dia melakukan semua ini adalah demi pulau tempat tinggalnya yang telah rusak, dan ia tak mengerti sama sekali kenapa dialah yang dipilih oleh samudra untuk menjalankan misi ini. Sesaat kemudian Maui menjelaskan bahwa dulu sebetulnya dia terlahir sebagai seorang manusia, tetapi orang tua Maui membuangnya ke laut sampai akhirnya Maui diselamatkan oleh dewa dan diberikan senjata kail pancing ajaibnya. Dia pun ditugaskan untuk melayani manusia, bahkan sebenarnya alasan dia mencuri jantung Te-Fiti karena dia diperintahkan oleh bangsa manusia. Moana pun memberi semangat kepada Maui bahwa pasti setiap orang memiliki alasan untuk hidup, dan walaupun Maui tak diinginkan oleh kedua orang tuanya, Moana berjanji akan menemani Maui sampai kapanpun. Mendengar hal itu, Maui begitu terharu dan sekarang semangatnya telah kembali. Dia mencoba mengubah wujudnya menjadi hewan-hewan kecil terlebih dahulu, sampai akhirnya Maui dapat mengontrol kekuatan kail pancingnya. Selama di perjalanan, mereka berdua terlihat begitu gembira. Sampai akhirnya yang dinanti-nanti pun tiba. Pulau Te-Fiti sudah ada di hadapan mereka. Dan kini tak ada lagi jalan mundur. Dengan penuh harapan, Moana memberikan batunya kepada Maui. Lalu Maui akan mengembalikan jantung Te-Fiti. Tetapi dari balik pulau ada iblis Teka yang menyerang Maui hingga Maui pun terpental. Ketika Maui sudah tak sanggup dan kembali ke kapal, Moana malah tak mau putar balik hingga iblis Teka menghantam mereka semua. Tetapi syukurnya Maui berhasil melindungi serangan dengan pancing ajaib miliknya. Perahu mereka pun terpental jauh dan senjata pancing Maui menjadi rusak sebab pukulan Teka. Maui sangat kesal kepada Moana karena tak menuruti perkataannya untuk putar balik. Dia pun begitu kecewa karena senjata pancingnya pasti akan hancur jika terkena satu serangan lagi. Lalu karena tak mau membahayakan dirinya melawan Teka, ia pun mengembalikan batu Te-Fiti dan meninggalkan Moana pergi dengan penuh rasa kecewa. Dalam kesendiriannya, Moana merasa gagal sebagai orang yang dipilih oleh samudra untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Ia begitu pasrah dan mengembalikan jantung Te-Fiti kepada samudra. Ketika air mata berlinang di pipinya, datang arwah sang nenek yang menenangkan Moana. Moana pun segera memeluk arwah sang nenek dan meminta maaf karena telah gagal mengembalikan jantung Te-Fiti. Sang nenek tidak menyalahkan Moana dan malah meminta maaf kepadanya karena telah memberikan beban yang begitu besar. Namun, sebab kehadiran sang neneklah Moana kembali bersemangat dan teringat sudah sejauh apa perjalanan ia sekarang. Ia tak mau melihat warga Motunui kembali menderita dan memutuskan untuk mengambil kembali jantung Te-Fiti yang ada di dasar laut.
Dengan bara api yang menyala di hatinya, Moana kembali membulatkan tekad untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Perahu Moana kembali berlayar sampai keesokan hari hingga tiba di Pulau Te Fiti. Tetapi lagi dan lagi dia harus berhadapan dengan Tekka, sang iblis lava. Moana berhasil mengelabui Tekka beberapa kali dan menerobos masuk melewati pembatas pulau, tetapi kapal Moana terbalik dan sialnya di hadapan Moana ada iblis Tekka yang siap menyerangnya. Tiba-tiba saja Maui datang lagi dan memotong tangan Tekka yang hendak menyerang Moana. Akhirnya Maui mengubah pikirannya untuk kabur dan kini ia akan melindungi Moana, gadis yang telah dipilih oleh samudra. Moana pun sangat berterima kasih kepada Maui karena masih mau membantunya lagi. Sekarang mereka tak punya banyak waktu. Maui akan melawan Tekka, sedangkan Moana akan pergi ke Pulau Te Fiti. Moana pun dibantu samudra untuk menuju Pulau Te Fiti. Maui bahkan merelakan senjata pancingnya untuk menahan bola api Tekka yang mengarah ke Moana. Ketika Moana berhasil sampai, secara mengejutkan ternyata Pulau Te Fiti telah hilang. Moana begitu kebingungan dengan apa yang terjadi. Tetapi tak lama akhirnya Moana tersadar kalau sebenarnya iblis Tekka adalah Te Fiti itu sendiri. Dan kemudian Moana meminta samudra membukakan jalan untuk Tekka. Di hadapan Moana, amarah Tekka sekejap mereda karena Moana menyadarkan jati diri Tekka yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Moana memberikan kembali jantung milik Te Fiti. Aura kegelapan hilang dan kini wujud asli Te Fiti telah kembali. Dengan keajaiban dan karunia-Nya, Te Fiti kembali menghidupkan daratan yang hancur hingga alam menjadi seperti semula. Bunga-bunga kembali bermekaran dan di sana Moana memberikan salam hormatnya kepada Te Fiti. Tak terkecuali Maui yang meminta maaf kepada Te Fiti karena dulu telah mencuri jantung miliknya. Te Fiti pun memaafkannya dan memperbaiki pancing ajaib milik Maui yang telah rusak. Kemudian Te Fiti tertidur kembali. Setelah usaha dan keringat yang mereka semua kerahkan, tumbuhan telah kembali bernyawa. Maui pun mengucapkan salam perpisahan kepada Moana, seorang gadis yang mengajarkan dirinya makna untuk hidup. Daratan di desa Motunui yang tadinya rusak pun telah subur kembali. Moana berhasil pulang dengan selamat dan dia disambut begitu meriah oleh ayah dan ibunya, tak terkecuali warga desa Motunui. Perahu-perahu yang disimpan pun telah dikeluarkan kembali dan Moana kini meletakkan batu kepemimpinannya. Moana berdiri untuk mematahkan mitos dan kutukan yang telah lama menimpa bangsa Motunui. Untuk menuntun kembali bangsa Motunui menemukan kembali jati dirinya bahwa mereka semua adalah seorang pelaut. 3 tahun selepas kejadian di film pertama di mana Moana dan Maui berhasil memperbaiki alam yang rusak, kini Moana mulai menjalankan misi baru nih. Sekarang ia tengah mencari kehidupan di pulau sekitar desa Motunui sebab desa tempat tinggalnya itu sama sekali tak memiliki teman ataupun tetangga untuk diajak bekerja sama. Saat ini Moana telah tiba di sebuah pulau asing ditemani Hei-Hei si ayam bodoh dan babi peliharaannya untuk menjelajahi seisi pulau. Saat tengah mencari tanda-tanda kehidupan tanpa sengaja,
Hei menemukan sebuah guci dari tanah liat yang terdapat ukiran manusia. Melihat hal itu pun Moana senang bukan kepalang, karena akhirnya dia berhasil nemuin tanda-tanda kehidupan manusia lain. Kemudian Moana memutuskan untuk pulang ke Motunui, lalu memberikan kabar baik ini kepada seluruh warga desa. Saat ini desa Motunui telah menjadi desa yang berkembang pesat dan banyak pekerjaan baru di sana. Seperti Loto yang menjadi arsitek kapal, kakek Kele yang mengelola berbagai jenis pertanian, dan terakhir Moni, sang pendongeng dan ahli sejarah yang seringkali menceritakan kisah kehebatan Moana dan Maui ke seluruh anak-anak di desa. Setibanya Moana, ia begitu disambut meriah oleh para warga desa. Moana pun memberikan kabar baik ini kepada sang ayah, lalu menunjukkan guci tanah liat penemuannya. Sang ayah pun sangat bangga kepada Moana karena berhasil menemukan tanda kehidupan di pulau lain. Dari kejauhan datang adik kesayangannya yang udah kangen banget sama Moana karena Moana sudah berlayar lama sekali. Adiknya itu bernama Simea. Moana pun memeluk sang adik yang begitu mengagumi kehebatan sang kakak dalam mengarungi lautan. Lalu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama sambil bercerita tentang Maui, sang manusia setengah dewa. Stole Tifiti's heart and we stopped voyaging. Di sisi lain, Maui yang baru saja dibicarakan sama Moana tampaknya lagi berada di sebuah tempat antah berantah nih. Dan maksud kedatangan Maui ke sana adalah untuk menantang seorang dewa badai bernama Dewa Nalo. Sepertinya Maui kesal karena Dewa Nalo telah mengutuk salah satu pulau tetangga Motunui, hingga pulau itu pun sekarang menghilang entah kemana. Tak lama Maui bertemu dengan anak buah Dewa Nalo yang bernama Matangi. Matangi adalah manusia setengah dewa juga, sama seperti Maui. Di sana Maui berhasil dikalahkan oleh Matangi dan dirinya diculik oleh Matangi ke suatu tempat misterius. Malam ini setelah Moana berhasil mencari keberadaan suku lain, sang ayah mengadakan acara besar-besaran demi merayakan kepulangan Moana. Sang ayah juga mengundang para warga untuk meramaikan acara. Setelah berhasil menjalankan misinya, kini Moana telah dipercaya untuk meneruskan mimpi para leluhur mereka, yaitu menjadi seorang tautai. Gelar bagi seorang pelaut sejati yang akan menjadi penghubung bagi seluruh kepulauan di samudra. Ritual pun dilakukan dan Moana hendak meminum air penobatan yang akan menjadikan dirinya seorang tautai. Di tengah-tengah ritual, secara mengejutkan, petir menyambar Moana hingga menyebabkan Moana pingsan dan tertidur. Ketika pingsan di dalam mimpinya, Moana dipertemukan dengan arwah leluhur yang bernama Tautai Fasa, seorang penjelajah lautan sejati. Moana terseret ke masa lalu dan kini dia menyaksikan para leluhurnya tengah mencari sebuah pulau tersembunyi yang bernama Pulau Motufetu. Konon katanya Pulau Motufetu ini adalah sebuah pulau ajaib yang dapat menghubungkan seluruh pulau beserta para suku yang hidup di samudera. Namun naas para leluhurnya gagal menjalani misi. Perahu mereka tenggelam dan Tautai Fasa pun menghilang tanpa jejak. Di dalam bayangan mimpinya, Tautai Fasa memberitahu bahwa Moana harus menemukan Pulau Motufetu secepatnya dengan tujuan untuk menyatukan para suku yang telah terpisah selama ribuan tahun. Jika Moana tidak bertindak, maka kepunahan pun akan mengancam seluruh bangsanya. Ayah dan ibu begitu panik melihat Moana tersambar petir, tetapi tak lama Moana segera tersadar. Setelah itu Moana segera menanyakan keberadaan tentang Pulau Motufetu kepada Moni, sang pendongeng dan ahli sejarah. Moni pun menjelaskan kepada Moana bahwa memang benar, dahulu kala ada sebuah pulau ajaib yang bernama Motufetu. Namun pulau itu telah dikutuk oleh dewa badai bernama Nalo yang begitu rakus dan ingin menguasai samudra. Dewa Nalo percaya nih bahwa dengan dia menghilangkan Pulau Motufetu, maka seluruh suku akan terpecah belah dan bangsa manusia pun akan punah. Walau terdengar begitu mengerikan, Moni memberi Moana solusi bahwa jika Moana berhasil menemukan Motufetu, maka kutukan Dewa Nalo akan patah
dan para suku lain yang telah berpisah dengan mereka selama ribuan tahun akan bersatu kembali. Setelah mendengar penjelasan Moni, Moana pun begitu tersadar bahwa sekarang dirinya dihadapkan dengan beban yang begitu besar lagi untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kali ini perjalanan di tengah laut pun tak akan mudah. Oleh karena itu Moana merekrut beberapa orang yang akan menolongnya, mulai dari Loto sang ahli kapal, kakek Kele yang menyediakan bahan makanan, dan juga Moni yang akan menjadi nahkoda. Sebelum berangkat, Moana segera mempersiapkan barang bawaannya dan beberapa bahan makanan. Ketika ingin memasukkannya ke dalam kotak, secara tak sengaja Moana memergoki si Mea yang diam-diam ingin menyelinap ke dalam kapal, lalu ikut ke dalam misi. Si Mea sangat khawatir pada kakaknya. Dia begitu menyayangi Moana dan tak mau jika harus kehilangan sang kakak. Melihat sang adik yang menangis, Moana pun menenangkan si Mea dan meyakinkannya bahwa sang adik tak perlu ikut ke dalam misi, sebab perjalanan di lautan akan sangat panjang dan Moana tak ingin membahayakan si Mea. Moana pun berjanji kepada sang adik kalau semuanya akan baik-baik saja. Di pinggir pantai, para warga Motunui mulai bergotong royong untuk membantu Moana menarik kapal. Setelah perahu siap berlayar, para warga pun memberikan salam perpisahan yang begitu meriah. Lalu mereka semua menuntun Moana and the Gangs melewati garis pantai. Kemudian perjalanan mereka mencari pulau Motufetu pun dimulai. Setibanya di tengah samudera, awalnya mereka berempat terlihat kurang kompak karena Loto, Moni dan kakek Kele malah terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi Moana berhasil menyatukan mereka untuk saling bekerja sama. Hingga hari demi hari pun mereka lewati. Ketika perjalanan dirasa lancar, tiba-tiba saja mereka menemukan keanehan karena di siang bolong terlihat ada meteor yang jatuh, disusul dengan arus kuat yang menyeret perahu mereka. Benar saja, dari balik kabut muncul kapal Kakamora yang isi pasukannya adalah para bajak laut berbentuk buah kelapa. Di sana Kakamora tak menyerang perahu Moana karena ternyata dari kejauhan ada bahaya mengintai yang lebih besar lagi. Nampaknya para Kakamora tengah dikejar oleh seekor monster kerang raksasa yang menghisap apapun ke dalam perutnya. Kapal Kakamora berhasil menghindari monster kerang itu, tetapi kapal Moana hampir saja terhisap. Untungnya Moana berhasil menggunakan tali lalu menarik kapal Kakamora supaya kapalnya tidak tenggelam. Hampir saja berhasil kabur, apesnya perahu Moana malah tersangkut di kapal Kakamora dan mereka berempat pun langsung diserang dengan peluru bius. Alih-alih menghabisi Moana yang sudah tak berdaya, para Kakamora malah mengurungkan niat sebab melihat bendera perahu Moana yang berasal dari Pulau Motunui. Karena Motunui begitu terkenal, para Kakamora pun tahu kisah kehebatan Moana dan Maui, hingga mereka pun gak jadi menyerang Moana. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata para Kakamora ini berasal dari Pulau Motufetu. Namun karena Motufetu telah dikutuk oleh Dewa Nalo, para Kakamora pun terpaksa harus mengembara di samudera dan menjadi bajak laut demi bertahan hidup. Setelah itu, keadaan pun berubah 180 derajat. Moana dan para Kakamora sekarang menjadi teman dan kini mereka tengah menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan monster kerang raksasa yang ada di hadapan mereka. Niatnya para Kakamora akan memberikan Moana senjata tombak beracun, lalu saat lengah Moana akan menyerang kerang raksasa itu tepat di mulutnya. Kemudian jika berhasil, sebagai imbalan para Kakamora akan membantu Moana mencarikan Pulau Motufetu. Moana pun setuju dengan rencana tersebut dan mulai beraksi. Setibanya di dalam mulut kerang, bukannya langsung menancapkan tombak beracunnya, Moana malah meleng dan mengobrol hingga tanpa sengaja tombak beracun yang ia pegang pun jatuh ke bawah. Untungnya dari belakang salah satu Kakamora berhasil menancapkan tombak beracun hingga kerang raksasa pun pingsan.
Walaupun berhasil, pada momen yang sama perahu Moana kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya mereka berempat pun jatuh dan masuk ke dalam perut kerang raksasa. Saat terjatuh, kakek Kele, Moni dan Loto berpisah dengan Moana karena mereka jatuh ke dalam bagian perut yang berbeda. Setibanya di dalam perut kerang, Kele, Moni dan Loto begitu dikejutkan dengan kehadiran Maui yang ternyata tengah terjebak di dalam perut kerang raksasa ini. Moni dan Loto pun kegirangan sekali karena tanpa sengaja mereka bertemu dengan idolanya. Awalnya Maui mengira paling mereka bertiga hanyalah orang biasa yang tersasar. Tapi ketika melihat si ayam Hei Hei ada di sana, Maui langsung kalang kabut dan tersadar kalau mereka bertiga adalah pasukannya Moana. Maui pun bergegas mencari Moana yang berada di bagian lain perut kerang raksasa. Kini Moana telah terbangun dari pingsannya dan ia begitu dikagetkan dengan kehadiran Matangi, sang dewi kelelawar yang sebelumnya telah menculik Maui. Awalnya Moana begitu curiga dengan Matangi, tapi ternyata Matangi bukanlah sosok yang sepenuhnya jahat. Dan sekarang Matangi malah ingin menolong Moana untuk kabur dari sini. Terungkap juga kalau sebenarnya Matangi adalah korban kutukan Dewa Nalo yang menyebabkan dirinya terjebak di dalam perut kerang raksasa selama beribu-ribu tahun. Walaupun Matangi adalah anak buah Dewa Nalo, dalam hatinya ia hanya melakukan tugasnya karena terpaksa. Dan kini setelah menemui Moana, dia mempercayakan Moana untuk menemukan Pulau Motuvetu. Jikalau berhasil, maka kutukan Dewa Nalo akan patah dan dirinya beserta Pulau Motuvetu akan terbebaskan. Matangi pun menghantarkan Moana ke portal para dewa yang merupakan sebuah jalan pintas supaya Moana dengan cepat menemukan Pulau Motuvetu. Dari kejauhan datang Maui yang ngomel-ngomel ke Matangi karena sebelumnya Matangi telah menculik dan mengikat Maui. Setelah ditelusuri lagi, ternyata alasan Matangi menculik Maui karena Matangi memang telah merencanakan ini semua untuk mempertemukan Maui dan Moana di tempat ini. Dan Matangi bukanlah orang jahat, gengs. Lalu kakek Kele, Moni dan Loto pun masuk ke gerbang terlebih dahulu, disusul Maui dan juga Moana yang mengucapkan salam perpisahannya kepada Matangi. Di dalam portal para dewa, Loto, kakek Kele dan Moni begitu kagum dengan pemandangan di dalamnya. Moana pun sangat senang akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Maui setelah sekian lama. Di sana ia segera mengajak Maui untuk menjalankan misinya, tetapi Maui yang sudah tahu rahasia Motuvetu sedari awal menjelaskan kepada Moana bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Karena tanpa sepengetahuan Moana, Pulau Motuvetu telah ditenggelamkan ke dasar laut oleh Dewa Nalo dan Pulau Motuvetu hanya akan muncul dari dasar laut jika ada manusia yang berhasil menyentuh permukaannya. Lebih susahnya lagi, Dewa Nalo juga mengerahkan badai petir beserta para monster untuk menjaga Motuvetu dari jangkauan manusia. Walau sudah diberitahu, Moana tetap bersikeras meminta tolong Maui untuk menarik Pulau Motuvetu dari dasar laut menggunakan pancing ajaib miliknya. Jika berhasil, maka Moana akan menyentuh pulau itu untuk menghilangkan kutukan yang menimpa Motuvetu. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja perahu mereka diserang oleh monster laut, anak buah Dewa Nalo. Mengetahui bahaya mengancam, Maui pun segera melindungi mereka dengan melawan monster itu. Di tengah pertempuran, sialnya Moni terjatuh dari kapal dan dibawa ke dalam air oleh sang monster. Maui pun dengan panik bergegas untuk menyelamatkan Moni. Tak lama dari sana, monster itu kembali muncul ke permukaan untuk menyerang perahu Moana. Untungnya sebelum monster tersebut hampir menyerangnya, matahari pagi muncul. Hingga sang monster pun kabur ketakutan karena nampaknya ia kesakitan terkena cahaya matahari. Di waktu yang sama, Maui berhasil menyelamatkan Moni yang hampir saja mati. Dan Moana begitu syok melihat kejadian tadi, tak terkecuali Moni yang menjadi korban. Selepas peristiwa mengerikan itu, mereka semua memutuskan untuk beristirahat di sebuah pulau. Ketika Moana berkeliling sekitar, alangkah terkejutnya ia ketika menemukan bangkai perahu Tau Tai Fasa yang ternyata terdampar di pulau ini.
Tanpa sengaja, Moana pun mengetahui ternyata selama ini leluhurnya telah gugur di pertengahan jalan. Moana begitu bimbang karena leluhurnya saja gagal di pertengahan jalan. Apalagi dirinya coba. Ditambah lagi Moana masih syok setelah menyaksikan Moni yang hampir mati ditelan monster. Di saat-saat Moana kehilangan semangat dan harapannya, Maui datang untuk menyemangati Moana dan berjanji bahwa kali ini dia akan membantu Moana dengan seluruh tenaganya. Maui akan selalu menolong Moana karena dahulu Moana menyelamatkan Maui di saat-saat terendah hidupnya. Kalimat Maui begitu menyentuh hati Moana hingga Moana pun mendapatkan semangatnya kembali. Pada momen yang sama juga ternyata perahu mereka yang rusak diserang monster laut telah diperbaiki oleh Lotto, kakek Kele, dan juga Moni. Api semangat mereka pun kembali membara, lalu setelah semua dirasa siap, kapal pun kembali berlayar. Kini mereka hanya punya satu misi, mengalahkan Nalo sang dewa badai, lalu menarik Pulau Mutufetu dari dasar laut. Di hadapan mereka, kilatan petir dan gulungan ombak telah siap menghantam. Namun semangat mereka tak luntur begitu saja. Maui menyerang dari udara, sedangkan Moana akan melawan badai yang menerjang. Usaha mereka tak membuahkan hasil karena nampaknya badai petir Nalo tidak memperdulikan Maui sama sekali dan hanya mengincar para manusia. Moana pun menyusun rencana cadangan. Ia menyuruh Maui ke pusat badai untuk mengangkat Pulau Mutufetu, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian badai petir untuk menjauh dari sana. Setibanya Maui di pusat badai, ia dengan sekuat tenaga menarik Pulau Mutufetu menggunakan kail pancing ajaib miliknya. Di sisi lain, Moana dan teman-temannya dihadang ombak yang begitu besar, tetapi kapal berhasil menghindari dan bermanuver. Maui hampir saja berhasil mengangkat Mutufetu, namun sialnya Dewa Nalo berhasil mengetahui rencana mereka. Dengan cepat Dewa Nalo menyambar Maui dengan petir hingga Maui pun jatuh, tak sadarkan diri. Tato dewa di tubuh Maui menghilang. Pulau Mutufetu kembali ke dasar laut dan kapal Moana terbalik karena ledakan yang begitu dahsyat. Di momen yang sama, kakek Kele menyelamatkan Maui yang pingsan setelah tersambar petir. Tak ingin membuang waktu, akhirnya Moana pun memutuskan untuk berenang sendiri ke dalam lautan. Kini mimpi sudah tepat di depan matanya. Moana pun menyentuh permukaan Mutufetu dan menghilangkan semua kutukannya. Badai sekejap menghilang dan Dewa Nalo berhasil dikalahkan. Pulau Mutufetu pun telah terbebas dari kutukannya, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk itu semua. Dengan penuh perasaan panik, Maui berenang ke dasar laut untuk menyelamatkan Moana yang tersambar petir. Ketika menyentuh tubuh Moana yang sudah tak bernyawa, hati Maui begitu hancur. Ia sangat sedih hingga tak kuasa menahan tangis karena kehilangan Moana. Di saat Maui sudah putus asa, datang arwah Tau Taifasa beserta para pasukannya yang ternyata selama ini terperangkap di dalam Pulau Mutufetu. Arwah sang nenek juga datang dan di sana mereka semua berkumpul untuk memberikan Moana secercah cahaya kehidupan. Tubuh Moana menyala bagai kilau berlian. Moana tersadar kembali dan dari lengan kirinya muncul tato yang menandakan kini ia sejajar dengan para dewa. Maui mendapatkan tatonya kembali dan Moana pun mengucapkan salam perpisahannya kepada sang nenek. Jerih payah mereka telah terbayarkan. Maui menarik Pulau Mutufetu ke permukaan, sedangkan Moana meniupkan terompet kerangnya hingga jalur antar pulau terhubung kembali. Kemenangan selalu ada di tangan mereka yang ingin berusaha.
Setelah melewati petualangan panjang yang penuh tantangan, darah dan keringat, mereka semua kembali ke Motunui dengan hati yang lega. Maui tiba di Motunui. Para warga desa serta anak-anak begitu kaget karena Maui yang selama ini hanya menjadi dongeng ada di depan mata mereka. Sementara itu, Moana pun pulang sebagai pahlawan. Ia disambut hangat oleh seluruh warga desa, tak terkecuali sang ayah, ibu, dan adiknya yang memeluk Moana dengan bangga. Dari kejauhan tampak suku-suku lain mulai berdatangan, sebuah pertanda bahwa kepulauan di samudra kini telah terhubung kembali. Melihat hal itu, Moana begitu terharu bahagia karena akhirnya misi mereka sukses dan ia dapat berdiri untuk menyaksikan mimpi para tautai telah terwujud. Mereka pun hidup bersatu dengan penuh kebahagiaan. Kepunahan bangsa Motunui berhasil dicegah berkat perjuangan Moana, seorang wanita yang akhirnya menyeimbangkan alam untuk kedua kali tanpa memegang senjata di tangannya.